Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kali ini kita akan belajar pada pelajaran matematika pada submateri pengumpulan data. Kalian simak ya. Apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Misalnya, pada saat ada yang bertanya kepada kita menjawabnya harus berdasarkan data, yang artinya jawaban yang kita berikan kepada penanya harus merupakan keterangan yang benar dan nyata. Kemudian berdasarkan pemerolehannya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah pemerolehan data yang dilakukan secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung. Contoh dari data primer adalah misalnya ketika kita ingin mengetahui jumlah siswa kelas 5A atau 5B, kita memperolehnya dengan cara masuk ke kelas langsung dan menghitung jumlah siswa yang ada pada kelas 5A atau 5B tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui jumlah siswa kelas 5A atau 5B, kita bisa memperolehnya dengan cara masuk ke kantor dan melihat bahwa di kantor itu ada tabel berisi tentang data siswa seluruh sekolahan. Kita bisa mencari tahu data jumlah siswa kelas 5A atau 5B dengan cara mencatat jumlah siswa dari tabel tersebut. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Di sini ada istilah metode. Apa itu metode? Metode adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Ada beberapa cara dalam mengumpulkan data. Yang pertama adalah melalui tes. Data dapat diperoleh dengan cara melakukan sebuah tes. Biasanya, Bapak atau Ibu guru akan melakukan tes atau ulangan untuk memperoleh data hasil belajar siswa untuk mengetahui perkembangan belajar siswanya. Contoh tes adalah ketika kalian sedang melaksanakan ujian PTS, PAS, atau ujian nasional. Cara yang kedua adalah bertanya langsung. Sebuah data juga bisa didapatkan dengan cara bertanya langsung. Namun, sebelum melakukan teknik ini, kamu harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Contoh daftar pertanyaan: 1. Apa buah kesukaan kamu? 2. Apa buah yang tidak kamu sukai? Jadi bisa disimpulkan, ketika kita ingin menggunakan metode bertanya langsung, kita harus mempersiapkan pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber untuk memperoleh datanya. Cara yang ketiga adalah isian singkat. Pengumpulan data dengan lembar isian yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian dan hasilnya kemudian dikumpulkan. Jadi informasi setiap orang akan berbeda dengan orang yang lain karena setiap orang punya data yang tidak sama. Ini adalah contoh lembar isian singkat. Terdapat contoh data tentang nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Dan kemudian nanti tugas kalian adalah merekap data-data ini menjadi sebuah data atau kumpulan yang mudah dimengerti. Dan nanti akan kita pelajari pada penyajian data. Metode pengumpulan data selanjutnya adalah pencatatan langsung. Dalam metode ini, biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan dan kemudian dicatat.
Beberapa data yang dapat diperoleh dengan pencatatan langsung adalah tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya, kita akan berlatih bagaimana cara menyimpulkan data. Di sini teacher sudah mempunyai kumpulan data, dan ini adalah data nilai ulangan matematika siswa satu kelas. Ada yang nilainya 60, 70, 85, dan seterusnya. Dan data ini masih acak. Selanjutnya, kita akan belajar menyimpulkan data. Sebelum menyimpulkan, pasti kita ingin tahu tentang suatu informasi. Berapa ya nilai terendah dan nilai tertinggi dari data tersebut? Kemudian berapa siswa yang nilainya di bawah 75? Kemudian berapa siswa yang nilainya di atas 85? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, hal pertama yang akan kita lakukan adalah urutkan data dari angka terkecil sampai terbesar. Di sini teacher sudah mengurutkan dari nilai yang terkecil sampai terbesar. Tapi sebelum kita lanjutkan, kenapa sih kita harus mengurutkan data ini dari yang terkecil sampai yang besar? Adalah supaya karena kita mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya ada pertanyaan berapa nilai terendah dan nilai tertinggi dari data tersebut. Kalau sudah urut seperti ini, kita tinggal melingkari nilai terendah dan nilai tertinggi. Di sini sudah ketahuan bahwa nilai terendah adalah 60 dan nilai tertingginya adalah 90. Kemudian untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu berapa siswa yang nilainya di bawah 75? Dari sini kita tinggal menghitung dari 60, 65, 70, kemudian 70-nya ternyata ada 3, dan 75. Jadi 75 tidak termasuk karena yang kita hitung adalah yang di bawahnya 75. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa yang nilainya di bawah 75. Nah, cukup mudah kan? Itu tadi adalah penjelasan teacher tentang submateri pengumpulan data. Semoga kalian paham, dan jika kalian masih belum paham, kalian boleh bertanya langsung ke teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.